Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Mohon izin kami dari kelompok 3 yang terdiri dari mahasiswa ABIM, mahasiswa Alifiko, mahasiswa AFAT, dan mahasiswa Febrian Dialogo akan membahas terkait tantangan netralitas Polri pada pemilu dalam perwujudan HAM dan demokrasi di Indonesia. Next. Baik, diawali dengan latar belakang masalah. Di sini kami mengambil ada 3 latar belakang, yaitu yang pertama adalah pemilu, yaitu sarana penyaluran hak warga negara dalam demokrasi. Lalu yang kedua adalah netralitas Polri, yang penting untuk memastikan pemilu berjalan luber jurdil, yaitu jujur, adil, dan aman. Lalu yang ketiga, Polri harus profesional dan netral, tidak memihak partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berikutnya akan disampaikan oleh mahasiswa Ahfad Abdul Rahman. Silakan. Ya, selanjutnya pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah apa tantangan bagi Polri dalam menjaga netralitas serta menegakkan HAM dan demokrasi di Indonesia pada pelaksanaan pemilu. Kemudian teori pendukung yang untuk mengelaborasi penelitian ini, pertama teori demokrasi dari Hans Kelsen, di mana demokrasi adalah proses menuju kesempurnaan melalui kompromi mayoritas dan minoritas. Seperti diketahui, perjalanan hak pilih Polri di Indonesia pada masa Orde Lama, yaitu pada masa Presiden Soekarno, Polri memiliki ABRI. Dalam hal ini ABRI memiliki hak pilih. Kemudian pada masa Orde Baru, pada zaman Soeharto, ABRI yang ada unsur Polri di dalamnya tidak memiliki hak pilih, tetapi diberikan kursi istimewa di keanggotaan legislatif. Kemudian pada masa reformasi disinilah terjadi perubahan besar pada reformasi, di mana lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang membatasi hak politik kepolisian yang telah dipisahkan dari dengan TNI dari ABRI, di mana polisi tidak dapat dipilih dan memilih. Kemudian konsep yang akan digunakan adalah konsep konsolidasi demokrasi Samuel Huntington, di mana menurut Samuel Huntington konsolidasi demokrasi butuh pemilu yang kompetitif, penghormatan HAM, dan pengurangan dominasi militer. Dalam hal ini ciri-ciri negara yang bisa dianggap sebagai negara demokrasi yakni adanya pemilu yang kompetitif, kemudian penghormatan terhadap HAM, dan pengurangan dominasi militer. Dalam hal ini terutama terkait hak politik militer. Selanjutnya mengenai metode penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tadi perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Abid. Terima kasih. Terima kasih mahasiswa Ahfad. Izin melanjutkan. Di hasil pembahasan di sini, kami menyoroti tentang netralitas Polri dalam menjalankan tugas negaranya, ya. Dalam hal pada pemilu, bahwa netralitas Polri mengacu pada kemampuan institusi tersebut untuk tidak terlibat dalam preferensi politik tertentu dan bertindak secara adil dalam menjalankan tugasnya. Ini juga menjadi prinsip dasar yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Polri yang tentunya sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan lancar dan aman. Namun, menjaga netralitas tentunya bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Tekanan dari pihak-pihak politik, intervensi kepentingan tertentu, ataupun ancaman terhadap keamanan personil Polri itu sendiri adalah beberapa contohnya. Polri telah mengembangkan berbagai strategi untuk menjaga netralitasnya selama pemilu, termasuk penerapan kode etik yang ketat, pelatihan khusus untuk personil,
kerjasama dengan lembaga pemantau pemilu, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan pemilu. Di sini netralitas juga menjadi bentuk profesionalisme dari Polri itu sendiri. Pasalnya, landasan argumentasi tentang netralitas Polri dalam pemilu merupakan kemutlakan, karena di satu pihak, cerminan netralitas Polri adalah perwujudan dari kemandirian, proporsionalitas, dan profesionalitas keberadaan dan pelaksanaan kerja Polri. Profesionalis bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang pada intinya adalah untuk melayani dan juga melindungi. Terkait tidak ada hak memilih dan dipilihnya dari Polri itu bukan dikatakan tidak terlalu melanggar HAM ya dalam anggota Polri sebagai individu, karena di situ dijelaskan bahwa hak memilih sesungguhnya tidak tergolong pada hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau sebuah hak absolut. Selanjutnya, Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara. Maka pentingnya menjaga netralitas Polri yang nanti pada akhirnya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Hubungan antara polisi dan demokrasi dapat ditinjau lewat beberapa aspek, antara lain peran sebagai lembaga negara, fungsi penegakan hukum, sisi filosofi, dan akuntabilitas. Polisi dan kepentingan politik ini pada dasarnya juga memiliki keterkaitan, di mana langkah nyata netralitas adalah polisi tidak lagi melakukan atau terlibat dalam aktivitas politik, melainkan lebih kepada membangun pemilisian dalam masyarakat, sehingga bersama-sama dapat melakukan fungsi pencegahan gangguan keamanan. Yang pemilisian itulah yang dapat menjadi satu kegiatan politik bagi polisi karena berusaha menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Selanjutnya, ini juga kami lihat menjadi sebuah tantangan sendiri ya, karena adanya tudingan atau tuduhan yang menyebutkan bahwa Polri menjadi alat penguasa. Karena masalah netralitas Polri dengan keterlibatannya pada politik dan bisnis tidak dapat dilepaskan dari peran penguasa. Struktur kelembagaan Polri yang langsung di bawah Presiden dengan tujuan untuk melakukan reformasi, di lain hal juga dapat menimbulkan kerawanan. Keterlibatan Polri dalam ranah politik dan bisnis terjadi karena adanya dua hal. Pertama, Polri dijadikan sebagai alat dari penguasa. Yang kedua, minimnya pengawasan terhadap Polri. Selanjutnya, mohon izin akan dijelaskan oleh mahasiswa Febriandi Haloho. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Saya lanjutkan bahwa dari hasil pembahasan kita tadi, kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa netralitas Polri penting untuk demokrasi dan pemilu yang aman, adil, namun jaga netralitas Polri bukanlah tugas yang mudah. Polri dihadapkan pada berbagai tantangan seperti aspek tekanan politik, investasi penting tertentu, dan ancaman terhadap ancaman personil. Meskipun demikian, Polri telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempertahankan netralitas selama pemilu. Di samping itu, hak pilih yang tidak dimiliki oleh Polri dan pemilu harus dipahami dengan alasan untuk memenuhi tuntutan objektivitas, profesional, dan netralitas dalam menjaga keamanan dalam negeri. Sehingga saran yang dapat kami sampaikan adalah Polri perlu memperkuat kode etik, memberikan pelatihan khusus untuk menjaga netralitas dalam menghadapi tantangan politik dan berbagai kegiatan pemilu nantinya. Mungkin demikian yang kami sampaikan paparan kami. Mohon koreksi, saran, dan bimbingan dari Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.